dengan Ferry Irawan semakin lama semakin menunjukkan keseriusannya. Dan ketika banyaknya netizen tidak percaya akan keseriusan Ferry terhadap Vena Melinda, maka Ferry Irawan pun kembali membuktikan keseriusannya terhadap kekasihnya itu dengan memberikan sebuah cincin kepada Vena Melinda. Ferry Irawan pun tidak peduli dengan hujatan netizen akan keseriusan terhadap Vena Melinda serta tudingan jahat bahwa dirinya tidak memiliki pekerjaan. Menghadapi banyaknya tudingan miring yang dilontarkan oleh netizen, Ferry Irawan pun mengatakan jika dirinya saat ini memiliki bisnis yang sedang berjalan dan kembali aktif di dunia entertainment. Saya selalu bilang sama Mena, Allah Maha Kaya. Saya percaya itu banget, dan karena saya datang dengan dari awal sampai sekarang, saya akan bilang mungkin ke 10 tahun atau ke berapa puluh tahun yang mendatang, jawaban saya tetap sama. Saya datang dengan niat baik dan ketulusan hati saya, udah itu aja. Kan bisnis dia kan beda sama aku ya, aku kan bisnisnya lain lah gitu, tapi artinya sekarang dia sudah mulai eksis. Nah itulah yang paling penting, eksis dulu gitu. Dan saya kebetulan ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang memang adalah beberapa, tapi saya nggak bisa sebutkan di sini karena sifatnya confidential ya, jadi saya juga nggak berani ungkapkan di sinilah gitu. Alhamdulillah kemarin ada syuting juga, terus nanti habis tahun baru juga insya Allah lanjut lagi gitu. Hah? Ada lagi sih, ada lagi ya. Ada ntar Januari insya Allah tayang sih, Januari tayang. Sinetron juga sama yang mau tayang ada film juga kan. Alhamdulillah jalan tuh udah mulai terbuka semua gitu loh. Cuma kan kita kan terbentur dengan tahun baru ya gitu. Terus alhamdulillah juga tadi baru dapat WhatsApp juga akan ada kerjaan lagi di awal tahun gitu loh. Berdua gitu loh. Berdua. Jadi ya. Kalau aku lihat sih alhamdulillah nih, Abi ini banyak dikasih kesempatan hal-hal baru ya, kayak politik. Oh enggak, kan aku mahar aja nggak minta. Jadi ya mahar ya nanti sekemampuan Abi gimana. Ya. Iya, jadi kemudian nanti kalau rumah ya yang paling penting kan kita bismillah aja. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai terbuka ya. Kita lihat Januari paling eksekusinya kan Januari semua. Tapi kan offering itu udah mulai banyak, alhamdulillah banget. Jadi kalau soal rumah sih aku yakin aja gitu. Lillahi ta'ala, saya juga lihat ta'ala. Ya. Oh itu pasti, karena kan gini kan kita kan masih hidup di dunia, ya kan. Jadi ya tetap saya pasti akan usahakan semuanya. Gitu. Orangnya sih ya sopan, ya sopan baik lah. Seperti air aja lah semua. Gitu. Yang penting kan saya mendoakan aja. Ferry Irawan mengatakan bahwa dirinya sudah meyakinkan orang tua Vena Melinda bahwa dirinya memiliki keseriusan untuk menjalin hubungan bahkan menikahinya. Dan tak hanya orang tua Vena Melinda, anak-anaknya pun juga telah didekati hatinya seperti Atala dan Fania. Bak Gayung bersambut, niat baik dari Ferry Irawan pun diterima dengan positif oleh Atala yang melihat bahwa sosok Ferry Irawan tulus dan mencintai ibundanya, serta ingin menikahi dan juga membahagiakannya. Lalu benarkah Atala sudah memberikan lampu hijau kepada Ferry Irawan untuk menikahi sang ibunda tercintanya? Memang Ferry orangnya baik gitu. Dan kalau aku sih kalau sekarang kan mama kan ada yang nemenin gitu, dan mama lebih happy, jadi aku ya ikut happy juga. Pokoknya kalau mama happy aku seneng juga, inti itu. Iya, aku sih menghargai keputusan mama kalau aku gitu. Siapapun pilihannya, aku yakin pasti mama bakal pilih yang terbaik. Jadi ya udah, aku serahin di mama. Ya pokoknya buat mama ya happy terus pokoknya semoga hidupnya berkah aja. Kalau Abi sama Atala tuh sering nyanyi, sering karaoke di apartemenku. Jadi mereka memang cocok banget ya pemilihan lagu-lagunya. Dan emang Abi tuh orangnya sih gaul banget ya. Jadi kalau sama Atala tuh jauh lebih nyambung. Kalau aku kan masih suka kayak ibu ya. Kalau dia kayak temen banget. Atala tuh malah makin deket ya sama Abi. Karena kan emang
Atala juga orangnya tuh sense of humornya kan tinggi. Nah, Abi tuh bisa nimpalin gitu. Dan dia bisa ngerti gaya-gaya bahasanya. Kalau aku kan kadang-kadang suka ya gitulah mama ya. Kalau Abi tuh benar-benar menempatkan diri sebagai friend banget gitu. Iya, itu kita berasa jadi kayak Kahitna aja sih. Berdua. Berasa Hedi Yunus Sama Carlo. apa Carlo. Pokoknya kita selalu, keinginan kita adalah kompak selalu dalam keluarga besar ini. Pokoknya kalau saya sih ya alhamdulillah lah. Semua itu kan terjadi karena ketulusan hati aja sih. Kemudian kan dia as a host, dia wawancara Om Ferry gitu. Ya di situ dia akhirnya got the point bahwa kenapa mamanya bisa jatuh cinta ya karena Om Ferry itu mungkin punya value yang orang nggak tahu. Tapi melalui vlognya dia, pertanyaan dia kan banyak memancing dari segi agama, dari segi kehidupan, siapa Om Ferry sesungguhnya. Jadi ya orang kan melalui ngobrol konsistensi, kalau kita jujur kan kita konsisten ya gitu. Jadi di situ dia malah respect dan terakhir ya salaman, gimana dia bilang terakhir? Oke, Om, sampai ketemu di pernikahan ya. Nah, jadi kan Iya. artinya ya dia setuju. Iya, Ma, sampai ketemu di pernikahan ya gitu. Dan salah satu bentuk kemajuan dari hubungan keseriusan dari Vena Melinda dan Ferry Irawan melangkah ke jenjang pernikahan adalah dengan telah menunjuk Elma Tiana sebagai wedding organizer pernikahan mereka nanti yang rencananya akan digelar pada tahun 2022 mendatang. Lalu, sudah sejauh mana persiapan rencana pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan? Dan seperti apa konsep pernikahan mereka nanti? Insya Allah doain aja apa yang menjadi goals kita di 2022. Insya Allah semoga Allah mempermudah semuanya, melancarkan semuanya gitu loh. Penting Abi sehat, dari hari ke hari kan dia sehat, confidence-nya malah meningkat. Terus aku lihat dia udah jadi pribadi yang Ferry Irawan yang dulu ya, yang kalau kita lihat di TV-TV tahun 90-an dia penuh kepercayaan diri, dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup. Dan soal karir aku sih lebih yakin ya, karena kan kita kan aku selalu bilang jam-jamnya sholat, alhamdulillah kita selalu berdua sholat ya, kadang sama Fania gitu. Jadi mustajabnya doa, apalagi sholat ini kita benar-benar dengan khusyuk ya. Karena Abi juga habis sholat tuh dia doanya khusus buat kita berdua. Jadi itu sih yang buat aku makin yakin ya, insya Allah masa sih Allah nggak memberikan rezeki yang lebih baik lagi untuk kita berdua nantinya gitu. Di tahun 2002 ya, insya Allah Vena sama Ferry ini sudah memberikan kepercayaan kepada kami Madinah sebagai wedding organizer-nya mereka di tahun depan. Tapi bulannya masih belum kami bisa beritahu karena ini masih dalam proses diskusi keluarga. Diskusi keluarga di bulannya. Tapi rencana untuk 2022 insya Allah mereka menikah dan kami sekarang sudah mulai melakukan proses Koordinasi untuk meeting. Koordinasi meeting dari semuanya gitu. Gak pasti diberikan cincin itu langsung kita rencananya tahun depan akan menikah di bulan ini nih gitu kan. Udah bulannya udah dikasih tahu gitu. Cuma masih ada perundingan keluarga karena ada 2 bulan yang mereka masih antara bulan ini atau bulan ini gitu. Kalau Vena sih kepengennya sederhana aja, dia konsepnya lebih hikmat dan ala-ala internasional aja, tapi dia nggak mau yang heboh-heboh gitu, ala-ala bule lah gitu. Mau meeting lagi untuk detail semua dari A sampai Z, dari gaun, make up, dekorasi, nanti baru besok kita meetingin lagi dengan calon pengantinnya. Nanti kan Vena udah cukup umur, tentunya bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan dia sudah lama sendiri seleksi. Dan ternyata Elma Tiana merupakan salah satu sosok penting atau mak comblang di mana Ferry Irawan dan Vena Melinda menjadi sepasang kekasih. Elma Tiana pun menceritakan bagaimana kisah mendekatkan keduanya dari yang semula teman hingga keduanya memutuskan untuk menjadi pasangan dan juga akan melangkah ke jenjang pernikahan. Lalu apa alasan Elma Tiana menjodohkan Vena Melinda dengan Ferry Irawan? Kayak memang kisah cintanya mereka berdua nih memang ada kontribusinya kita lah berdua gitu kan. Kita jodohin aja yuk.
Vena sama Ferry. Ide siapa tuh? Ini awalnya ke Elma bikin sensasi yuk Mak gitu. Enggak dia. Ide saya waktu itu jauh sebelum Vena sama Ferry deket. Kita jodohin aja yuk gitu. Bikin sensasi. Kalau saya kan bukan public figure ya. Elma aja seolah-olah gitu. Udah sempat terucap. Nah waktu itu kita ke Bandung malahan Elma langsung nanya ke Ferry ya. Nanya apa tuh Mbak? Fer, lu mau nggak sama Vena gitu kan? Dia ketawa gitu kan. Nggak berani, dia bilang gitu, karena aku masih takut lah, dia bilang gitu. Berteman aja dulu Mak, dia bilang gitu. Emang kenapa sih kalau emang jadi juga kan, kalau emang jodoh nggak ada salahnya kan, teman tapi mesra gitu. Ya udah terus kita makan juga berempat kan waktu itu ya, di bagi makan berempat. Dia juga gitu sempat ngomong ke Vena kan. Waktu itu belum mau ya. Apa lu ngomong gimana waktu itu sama Vena? Sis udah sama Ferry aja kan dia single. Sebenarnya canda-candaan aja sih gitu. Ya sampai waktu itu saya janjian mau ke Pik, lari pagi jam 6 pagi. Udah Fer, gue jemput Vena aja ke rumahnya lebih dekat. Gak usah gue aja yang jemput. Wah itu pertanda nih. udah mulai gitu. Terus kita mulai. Ferry sih mungkin dari awal udah suka dari abis acara podcast itu. Karena kita lihat juga udah intens kan gitu. Kita ini yuk ngaji gitu, ajak Vena ngaji ya. Terus akhirnya Ferry juga jemput Vena untuk pengajian gitu. Terus diantar jemput lah ceritanya gitu. Aku bilang wah ini kayaknya roman-romannya udah bisa deket nih gitu. Tapi pas aku tanya Fer gimana, belum gitu, masih teman aja masih belum berani gitu. Nggak lama kemudian ada cerita ya. Melihatnya mereka ini ceritanya berdua ini kan lagi sama-sama hijrah nih ceritanya ya kan. Maksudnya Vena juga lagi belajar hijrah, Ferry-nya juga lagi mengarah belajar hijrah. Akhirnya makanya aku sama-sama untuk yuk kita ngaji bareng-bareng di tempat aku gitu kan. Mereka alhamdulillah mau untuk berzikir lah. Di sana kan metodenya zikir kan. Udah Ferry mengerjakan zikir yang diberikan, Vena juga memberikan zikir. Terus mereka sama-sama ini, aku habis zikir enak deh gitu Pak. Vena cerita gitu, maksudnya di aku juga lebih tenang, bisa sholat tahajud, bisa pokoknya begitulah gitu. Akhirnya tukar pikiran sama Ferry, terus enak di aku juga enak deh Mak, semenjak ngejalanin ini nih Elma nih yang ngajak nih gitu. Jadi akhirnya sama ya udah bareng-bareng aja kita ke sana untuk kita zikir bareng-bareng. Nah di situ mereka lebih intens lah. Aku bilang gini, Vena ngerasa semenjak ngobrol sama Ferry tuh hatinya tenang gitu. Lebih sumringah. Ferry tuh banyak berubah ya Ma. Itu masih belum sukaan ya, belum ya. Ferry sekarang berubah ya, lebih dewasa, lebih spiritual, lebih ini. Terus aku tuh lebih nyaman deh kalau ngobrol sama Ferry gitu. Dari situlah aku mulai kayaknya lucu juga nih gitu kan. Udah lu tapi sih sebelum aku bilang lu sama Vena aja, kelihatan banget sih Ferry udah mulai suka gitu. Vena bisa kan dia lebih dewasa ya, bisa membantu Ferry juga dalam hijrahnya, sama-sama lah gitu. Terus udah gitu melihat Vena juga insya Allah agamanya bagus ya, walaupun masih belajar tapi dia berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu. Sama-sama lah aku ngeliat porsinya nih, mereka nih lagi sama-sama mau hijrah gitu. Jadi aku ngeliat Vena mungkin cocok buat Ferry yang sama-sama lagi lagi hijrah gitu. Setelah bikin podcast bintang tamunya kita. Ya karena dia merasakan dia turut ingin membantu juga. Karena kan pemberitaan tuh harus juga berimbang ya. Jadi melalui podcastnya Atala, pertanyaan-pertanyaan dia tuh katanya mewakili pertanyaan netizen yang masih meragukan tanda kutip apa sih motivasi seorang Ferry Irawan kepada Vena Melinda. Jadi dia membantu Om Ferry untuk ini loh, perimbangannya tuh ya. Om Ferry itu tidak seburuk yang dipikir orang-orang, karena kan selama ini kan dia tidak pernah mengklarifikasi. Artinya tuh dibiarkan aja gitu. Semuanya kita yang baik-baik aja. Karena kalau kita insya Allah suatu hubungan, suatu perjalanan hidup diniatkan dari yang baik-baik, insya Allah hasilnya baik. Dan kita selalu apapun orang mau berbuat apa,
kita akan pasti balas dengan kebaikan gitu berdua.